Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada yang saya hormati Bapak Adlan Fauzi Lubis MPDI serta teman-teman sekalian PAI kelas C semester 5 yang insyaallah Allah rahmati, izinkan kami kelompok 3 menyampaikan materi tentang pengembangan media pembelajaran PAI di SMP. Semoga dengan adanya materi kami, teman-teman sekalian, khususnya kami kelompok 3 dapat memahami materi pengembangan media pembelajaran PAI di SMP. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dan membahas tentang pengertian dari media pembelajaran. Menurut Briggs, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Jadi menurut beliau ini media pembelajaran itu adalah sarana fisik ya, sarana yang berbentuk fisik yang untuk dimana sarana fisik itu seperti buku, film, video mempunyai fungsi untuk menyampaikan isi dari materi pembelajaran yang akan dibahas pada hari tersebut. Lalu selanjutnya menurut National Education Association mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Lalu selanjutnya, maka media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan, atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Media pembelajaran sangat membantu bagi guru sebagai alat ilustrasi, juga sebagai alat bantu merangsang imajinasi bagi siswa. Dewasa ini media pembelajaran sangatlah mudah diakses baik di situs luar negeri maupun situs dalam negeri. Maka dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang ini, guru itu kalau mengajar menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, YouTube, Google Classroom, Google Meet. Nah, alat-alat seperti itu juga dapat membantu guru dalam menyampaikan isi dari materi agar siswa itu dapat memahami pelajaran yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Lalu jika siswa tersebut masih kurang paham, siswa itu masih bisa browsing di internet, dan juga di mana internet contohnya seperti Google Chrome itu juga membantu siswa sebagai media belajar. Jadi media belajar bagi siswa itu bukan hanya buku, jadi juga bisa melalui internet. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada karakteristik media pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran pada awalnya hanyalah sebagai alat bantu bagi pengajar atau pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Namun
Seiring dengan perjalanan sejarah perkembangan teknologi dan komunikasi, sejarah perkembangan teknologi informasi dan sejarah teknologi informasi, dan dengan hadirnya berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi, media pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran, namun juga sebagai alat bantu bagi peserta didik memberikan umpan balik atau respons sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif. Di era informasi seperti sekarang ini atau di era digital, proses belajar mengajar tidak lagi hanya bertumpu pada penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, melainkan telah melibatkan internet sebagai media komunikasi. Contohnya seperti bulletin board, papan bulletin. Papan bulletin adalah papan yang diletakkan di dinding yang dapat dipindahkan dengan mudah. Permukaannya terbuat dari gabus atau papan yang lembut untuk memudahkan pemasangan tampilan. Materi di papan dipasang selama topik sedang dipelajari. Jadi papan bulletin ini seperti papan tulis ya teman-teman. Lalu ada bagan atau chart. Bagan bisa dalam bentuk peta, grafik, foto, dan potongan gambar. Bagian ini dapat berupa perangkat grafis atau poster yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya ada market. Market adalah replika objek yang mungkin berskala lebih besar atau lebih kecil. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagian-bagian penting yang dibuat mudah untuk dilepas atau dipasang. Contohnya model tubuh manusia yang anggotanya mudah dilepas dan dipasang. Jadi kayak ruangan lab gitu ya. Jadi itu ada marketnya gitu. Nah selanjutnya ada realia. Realia ini adalah istilah yang digunakan untuk benda nyata yang digunakan untuk mempelajari sesuatu seperti koin, serangga atau tumbuhan asli. Realia ini tersedia berlimpah di lingkungan anak-anak dan di sekitar sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang membahas tentang media pembelajaran. Di sini saya ingin menjelaskan media pembelajaran berdasarkan Brecht. Jadi media pembelajaran berdasarkan Brecht itu memiliki ciri-ciri utama media yang menjadikan 3 unsur. Yang pertama ada unsur suara, kedua itu ada unsur visual, yang ketiga ada unsur gerak. Nah, di unsur visual ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ada bagian gambar, kedua ada bagian garis, ketiga ada bagian simbol. Lalu di sini ada beberapa media pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru ketika dalam suatu pembelajaran bersama muridnya. Yang pertama itu ada media audiovisual gerak, kedua ada media audiovisual diam, ketiga ada media visual gerak, keempat ada media visual diam, kelima ada media semi gerak, keenam ada media audio, ketujuh ada media cetak. Saya akan menjelaskan dari media yang pertama, yaitu media audiovisual gerak. Nah, jadi media audiovisual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti contohnya itu ada film, video, atau televisi. Nah, itu dari media audiovisual gerak. Kedua, media audiovisual diam. Nah, jadi media audiovisual diam adalah media yang menampilkan suara dan gambar seperti tingkat suara.
Ketiga, media visual gerak. Media visual gerak adalah media yang bentuknya berupa film, bisu. Pada media ini, yang satu ini yang ditampilkan adalah hal yang visual saja, tanpa adanya audio, sehingga yang disajikan hanyalah gerakan saja. Dan selanjutnya ada media visual diam. Media visual diam adalah media yang praktis. Dapat diartikan sebagai media yang mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata. Kelima, ada media semi gerak. Nah, jadi yang kelima ini, media semi gerak itu adalah media yang memiliki kemampuan hanya menampilkan gambar disertai dengan gerakan secara linear. Jadi tidak dapat menampilkan gerakan nyata secara utuh, yaitu pengertian dari media semi gerak. Kemudian ada media audio. Nah, jadi kalau media audio ini adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non verbal. Itu media audio. Sedangkan yang terakhir ada media cetak. Nah, kalau media cetak ini adalah sebagai sebuah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat yang terkait dengan kepentingan rakyat yang banyak, yang disampaikan secara tertulis. Nah, jadi ini ada 7 macam media yang digunakan dalam media pembelajaran. Nah, jadi seorang guru tuh gimana seorang gurunya ya harus memakai media apa, itu tergantung gurunya sendiri. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara Fadli Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Diki Wahyudi. Media berdasarkan kebutuhan. Media pembelajaran bisa digunakan sebagai alat bantu yang berfungsi melancarkan jalannya kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Setiap mata pelajaran mempunyai tingkat kesukaran yang bervariasi. Ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi ada materi ajar yang sangat sulit sehingga memerlukan alat bantu. Alat ini dapat berupa alat grafik, visual, elektronik, dan audio yang digunakan untuk mempermudah informasi yang disampaikan kepada siswa. Proses belajar di lingkungan belajar siswa harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Anak usia sekolah dasar pada umumnya ini berada pada tahap perkembangan mental operasional konkret. Karena itu, dalam pembelajaran di sekolah dasar, guru harus menyediakan kondisi belajar nyata. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menciptakan kondisi belajar yang nyata dengan menggunakan media pembelajaran. Pesan yang abstrak dapat diubah menjadi pesan yang beton. Misalnya, guru menyampaikan pesan tentang teknik membaca scanning. Ketika guru hanya menjelaskan, maka siswa akan sulit memahami teknik membaca scanning. Tetapi ketika guru menggunakan majalah, buku, atau koran sebagai media dan menunjukkan secara langsung bagaimana teknik membaca dan memindai, kemudian siswa dengan mudah menerima pesan yang disampaikan oleh guru. Siswa juga akan merasa bosan dan kelelahan jika dalam proses belajar mengajar guru dalam memberikan penjelasan tidak fokus pada masalah
dan simpang siur. Penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar terutama untuk tingkat sekolah dasar sangatlah penting, sebab kehadiran media sangat membantu siswa untuk memahami suatu konsep tertentu. Karena pada usia ini siswa masih berpikir konkret atau nyata dan belum mampu berpikir abstrak, terutama siswa SD kelas rendah. Untuk itulah guru seharusnya memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketidakmampuan guru dalam menjelaskan suatu bahan dapat diwakili oleh peranan media, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillah, saya akan melanjutkan materi tentang media berdasarkan jenjang pengalaman. Dalam media pembelajaran ada 5 jenis media berdasarkan pengalaman yang digunakan, yaitu yang pertama ada pengalaman langsung atau yang disebut dengan the real life experience. Pengalaman ini diperoleh dengan berhubungan secara langsung dengan benda kejadian atau objek yang sebenarnya. Di sini siswa secara aktif bekerja sendiri, memecahkan masalah sendiri, yang kesemuanya didasarkan atas tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Pengalaman langsung dan bertujuan ini dapat mereka peroleh dari lingkungan yang berada di sekitar para siswa, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Biasanya dijadikan sumber belajar. Yang kedua ada pengalaman tiruan atau yang disebut dengan the substitute of the real experience. Pengalaman ini diperoleh melalui benda-benda atau kejadian-kejadian tiruan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena dalam proses KBM tak senantiasa dapat digunakan benda-benda sesungguhnya disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu, digunakan benda-benda pengganti yang menggantikan benda-benda sebenarnya dalam bentuk sederhana, menghilangkan bagian benda yang kurang perlu serta menonjolkan bagian yang perlu saja. Benda-benda demikian disebut model atau benda tiruan. Selanjutnya yang C, pengalaman melalui lambang kata atau words only, berupa kata-kata yang diucapkan, rekaman, kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Pengalaman ini diperoleh dalam buku dan bahan bacaan. Selanjutnya yang D, ada pengalaman melalui dramatisasi. Pengalaman ini diperoleh dalam bentuk drama dari berbagai gerakan. Pada dramatisasi ini biasanya anak-anak sendiri sebagai pelaku untuk mendramatisasikan segala peristiwa atau keadaan yang berkenaan dengan pelajaran sejarah atau cerita-cerita di masa lampau. Dalam dramatisasi ini, para siswa aktif dalam permainan atau mereka hanya sebagai penonton dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Pengajaran dalam dramatisasi ini biasanya dilakukan dalam bentuk pageant, pantonim, tableu, bermain-main, peranan atau sosiodrama. Selanjutnya ada pengalaman gambar hidup pameran. Pengalaman tersebut diperoleh melalui pertunjukan, pekerjaan siswa, perkembangan, dan kemajuan sekolah. Pameran bertujuan untuk memperkenalkan hasil pekerjaan siswa kepada masyarakat atau agar para siswa mengenal hasil-hasil pekerjaan siswa lainnya. Juga untuk mempertunjukkan kemajuan siswa dalam kegiatan sekolah. Oleh sebab itu, pada umumnya pameran diselenggarakan pada waktu tertentu saja, atau bila ada pertemuan
orang tua atau guru atau pada akhir tahun pelajaran. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silakan. Dari inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.